Tarik terus. Ayo, Tarik. Kau belum makan, Li Changsheng? kau cari mati. Pedang, satu tebasan. Buka gerbang. Keahlian Jenderal Linglong, satu pedang buka gerbang langit, budak terbelah dua. Li Changsheng. Kau berhasil membuatku marah. Mati. Ini, apa yang terjadi? Kemampuanmu belum cukup. Kau tidak pantas untuk pedang raja manusia ini. Gunakan kekuatanmu. Keluarkan jurusmu. Tidak mungkin. Kau hanyalah pelayan. Bagaimana bisa dengan dua jari kau mengendalikan pedang raja manusiaku? Lepaskan. Hari ini sampai di sini saja. Aku akan melihat yang kalian sebut Dewa Perang Tianyi yang punya tulang agung alami. Kuil Tai King, tak perlu ke sana. Kau tak layak. Istana Tai King. Tidak perlu pergi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Li panjang umur. Beranikah kamu menghinaku? 2. Pengorbanan darah untuk pedang kaisar manusia. Aku akan membunuhmu hari ini. Keras kepala. Aku berdiri di sini dan tidak bergerak. Pedang raja manusia. Tak mungkin bisa menyentuhku. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pedang raja manusia tidak mau melukaimu. Kamu hanyalah pelayan. Karena aku adalah tuannya. Apa? Tuan dari pedang raja manusia. Linglong, jangan tertipu oleh pelayan. Pemilik pedang raja manusia adalah Taisang Tianzun. Dia adalah pelayan kita selama 3 tahun. Apakah Taisang Tianzun menjadi pelayan? Benar. Kedudukan Taisang Tianzun di atas raja negara, bagaimana bisa menjadi pelayan? Omong kosong. Jika kamu pemilik pedang raja manusia, coba panggil, lihat apakah ia menjawab. Li Changsheng. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu luar biasa. Pedang raja manusia adalah pedang langit. Heart is spiritual. Bilang tuannya. Coba panggil dia. Lihat apa dia akan menjawabmu. Hanya seorang pelayan dengan kekuatan besar masih berani menganggap dirinya Tuan Agung. Bermimpi menjendalkan pedang raja manusia. Karena menghormatimu, aku biarkan. Akan kubuktikan sekali ini padamu. Apakah aku benar-benar Taisang Tianzun? Pedang kaisar manusia. Bangkit. Pedang kaisar manusia. Bangkit. Kau bilang bangkit ya bangkit, kau sungguh mengira dirimu. Ah, benar-benar bangkit. Pedang kaisar manusia. Menghormat Taisang Tianzun. Sembah kepada Tianzun Agung. Samba kepada Tianzun Agung. Apa-apa-apa. Pedang penguasa sampai memberi salam 3 kali padanya. Penguasa memberi salam. Tianzun tiba. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pedang penguasa ini. Kenapa mendengarkan pelayan? Pedang penguasa mendengarkan perintahmu. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu Taisang Tianzun? Shang Tianzun Taisang Tianzun. Di keluargaku Sig sudah 3 tahun menjadi tidak mungkin. Pasti ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Pedang kaisar adalah pedang kejujuran dan cinta. Memperlakukan semua makhluk dengan setara. Seperti kamu yang tinggi dan angkuh, memandang rendah semua makhluk. Tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan pedang kaisar. Kamu Taisang Zun. Betul. Aku adalah Taisang Zun. Li Changsheng. Kamu benar-benar Taisang Zun. Pembantu yang bertunangan denganku ternyata adalah Taisang Zun. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa? Aku mengerti sekarang. Kamu merasa aku tidak pantas bagimu. Jadi datang sengaja merendahkanku. Membawa surat merendahkanku. Linglong. Sadar sedikit, mungkin dia Taisang Tianzun? Dia pasti menggunakan cara khusus untuk mengendalikan pedang Renhuang. Siapa yang berani mengendalikan pedang Renhuang? Dewa Perang Bei Huang, lihat orang ini. Apakah dia benar-benar Taisang Tianzun legendaris? Dewa Perang Bei Huang, lihat orang ini. Apakah benar dia adalah Tuan Agung yang legendaris? Tuan Agung, Tuan Agung. Selesai, dia benar-benar Tuan Agung tangguh. Tidak, tidak, tidak. Kamu memang mirip Tuan Agung. Tapi aku pernah melihat Tuan Agung. Mendominasi dunia, auranya menjulang tinggi. Bahkan sebagai pelayan, auranya tak tertutupi.
Kamu, jelas bukan Tuan Agung. Kaget, aku hampir percaya dia adalah Yang Mulia Tianzun. Kalau tidak, kita bertaukan keluarga Siak tidak akan punya tempat bertahan hidup. Tidak bisa melihat yang sebenarnya. Saya telah mencapai pencerahan di tingkat kaisar. Dengan kekuatan tersembunyi, mana bisa seorang dewa perang kecil sepertimu mengetahuinya? Kau memang penipu. Pengawasan Dewa Perang Bei Huang tidak bisa bersembunyikan. Pelayan hampir menyamar sebagai dewa besar. Cepat bicara, Menggunakan sihir untuk mengendalikan pedang raja. bukanlah apa-apa. Asalkan pernah diakui oleh dewa. Diakui oleh Istana Taichi, semua bisa mengendalikannya. Yang Mulia Dewa Perang, apakah Li Changsheng ini juga diakui oleh dewa? Orang yang diakui oleh dewa mana berani menyamar. Jika aku tidak salah, dia pasti pengkhianat Istana Taichi. Menjadi orang dari wilayah luar, memanfaatkan hilangnya dewa untuk menyamar sebagai dewa. Orang dari tanah asing, Dewa Perang Utara ada di sini kali ini. Kamu pasti mati. Dewa Perang Utara, Kota Utara Long. Kamu tidak hanya buta mata, tapi juga hati. Mengatakan aku adalah pengkhianat. Pedang Kaisar ada di sana. Siapapun yang bisa mengangkatnya, aku akhiri hidupku di sini. Siapapun yang bisa mengangkat pedang Kaisar, aku akhiri hidupku di sini. Berani sekali duduk di kursi Jenderal Linglong dan berpura-pura sebagai Tuan Langit. Kamu berpura-pura jadi dewa tertinggi. Aku dewa perang dari utara. Perlagak Sombong, Li Changsheng. Pedang Raja Manusia bersamaku 1 tahun 4 bulan, menewaskan banyak musuh. Aku bisa mengangkatnya. Tunggu saja untuk memusnahkan diri sendiri. Tidak mungkin. Bangkitlah pedang Raja Manusia. Ini tidak mungkin. Selalu menggunakan pedang Raja Manusia. Kenapa sekarang Aku sudah mengatakan, pedang Raja Manusia hanya bisa dipegang oleh orang yang memiliki kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Keempat kualitas ini sudah hilang darimu, jadi kamu tidak layak untuk mengangkatnya. Aku tidak layak? Linglong, jangan terganggu. Pengkhianat main-main denken hati. Tidak pernah dengar kita butuh kejujuran, kasih, bijaksana, keberanian untuk mengangkat pedang Raja Manusia. Aku akan angkat sekarang, biar pengkhianat sadar. Bei Longcheng, aku bilang, kamu tidak bisa mengangkatnya. Ha. Bangkit. Bagaimana mungkin sang dewa perang utara tidak bisa mengangkat pedang raja? Ini tidak mungkin. Bukankah pedang raja diberikan oleh Yang Mulia kepada sang dewa perang utara? Kenapa juga tidak bisa diangkat? Ayo pedang raja, bangkitlah. Berhasil mengangkatnya. Ja. A. Ya. A. Aku sudah bilang kamu tidak bisa mengangkatnya. Bagaimana? Pengkhianat itu bisa mengendalikan pedang raja sedemikian rupa. Sepertinya posisimu sangat tinggi di Istana Taiking. Sayangnya, kamu melewatkan satu hal, seperti yang sudah kukatakan. Bukan pengkhianat. Aku Taishan Tianzun. Lucu. Kamu akan menjadi Yang Mulia Tianzun. Mungkin kamu belum tahu. Hari ini Menara Linglong Tianzun berbunyi 9 kali. Energi ungu datang dari timur sejauh 30.000 mil. Yang Mulia Taishan Tianzun telah terbangun kembali. Utusan Xuan Zhao mengumpulkan kami 4 dewa perang dan 6 pelindung untuk menghadap dan memberi selamat atas kembalinya Yang Mulia Tianzun. Taishan Tianzun kembali setelah 3 tahun. Beraninya kamu menyamar saat Tianzun kembali. Kamu pengkhianat, tidak tahu bagaimana kamu akan. Pengkhianat berani sekali mini ama sebagai Tianzun. Menangkapmu hari ini adalah prestasi besar. Ya A. A. Pengkhianat, kamu kuat sekali. Mari kita tangkap dia bersama-sama. Wuwa, nai A. Egai yo. Yo Taichinggong. Yutusen Xianzhao tiba. Utusan datang dengan hormat. Hahaha, Master Xuan Xiao dari Tai Jingong sudah tiba. Anak ini menyamar jadi Tianzun. Hidupmu tamat, Master Xuan Xiao. Di sini ada orang yang menyamar jadi Tianzun. Kurang ajar. Kami menyapa Taishan Tianzun sehat dan sejahtera.
Tianzun, orang ini bukan Taisang Tianzun dia pengkhianat dari Taiyinggong dia hanya seorang pelayan by Longsheng, kamu kurang ajar. Utusan Xuan Shao, berani memukulku hanya demi pelayan. Dia sama sekali tidak mempunyai aura Tianzun, dia hanya seorang pelayan benar. Utusan, dia bukan Taisang Tianzun sama sekali. Dia adalah menantu pelayan dari keluarga Xiao kami yang menggugat. Buka matamu dan lihat baik-baik. Jia. Siapa? Dia. Tak tahu siapa Tai Shang Tianzun, pantas kena pukul. Pantas dipukul. Tak hormati Tianzun, pantas mendapat hukuman. Menurut hukum, harus dipancung. Kamu terlalu menikmati enaknya hidup. Sebagai Dewa Perang Utara, kamu arogan, suka kaya, Bupa siapa? yang menyelamatkan dari tumpukan mayat. Itu adalah Tuan Tianzun. Tuan Tianzun. Mata tapi tidak melihat gunung besar, mohon Tuhan tertinggi beri kematian. Tuhan tertinggi, keluarga kami batal pertunangan dengan Anda. Salam hormat Tuhan tertinggi. Aku salah. Pelayan bukan Li Changsheng. Tidak, Tuhan tertinggi, tidak, Tuhan tertinggi, pertunangan ini aku tidak batal. Tuhan tertinggi, Tuhan anjing, Tuhan manusia, Tuhan langit, Tuhan besar, Tuhan langit manusia mulia. Pertunangan ini tidak batal. Sekarang surat perceraian ada di sini, kamu bilang tidak batal, maka tidak batal. Apa arti perkataan aku? Surat perceraian, apa surat perceraian? Air yang tumpah. Mana mungkin bisa dikumpulkan kembali? Surat perceraianku yang mengandung kekuatan dewa sekalipun kamu hancurkan, akan selamanya terukir di keluarga Xiao kalian. Lihat di Itana. Aku mau hapus. Jangan buang tenaga. Huruf magisku tak bisa dihapus dengan kemampuanmu. Tidak, kamu berjanji kepada kakekku untuk menikahiku. Kamu tidak bisa menceraikanku. Lepaskan. Aku sudah memberi kamu kesempatan. Sayang sekali. Kamu dibutakan oleh nama besar Dewa Bintang 5 itu. Tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas. Tidak, jangan. Jika semua tahu saya diceraikan Tai Shang Tianzun, keluarga Xiao hancur. Saya malu keluar. Jika kamu ingin menceraikan, bunuh saya saja. Ketua keluarga lama pernah berbuat baik padaku. Keluarga Xiao Mu tidak bertindak baik padaku. Li Changsheng tidak akan jadi tidak setia. Pedang kekaisaran tidak akan saya ambil kembali. Kamu tetap menjadi Jenderal Bintang 5. Terus berjaga di utara. Kalian semua, berhati-hatilah. Tidak. Suanyao. Berita tentang ibuku. Apakah sudah jelas? Suanyao, apakah berita tentang ibuku sudah jelas? MI. Yang mulia. Yang mulia Nyonya. Sekarang menjadi budak di rumah keluarga Li. Jadi budak. Orang seperti Li Mu. Saat mencabut tulang supremasi saya, ia berjanji memperlakukan ibu saya baik. Semua salah saya. MI Lati Taishang Wang Belat. Jiwa tertutup. Tidak tahu ibuku sudah menderita banyak. Karena Anda belum kembali selama bertahun-tahun, esok Li Mu akan merayakan ulang tahun ke-60 dan akan mengeluarkan Anda dari silsilah keluarga. Kemudian menjadikan Nyonya sepenuhnya sebagai pelayan keluarga Li. Li Mu. Dia mencari mati. Yang mulia, izinkan kami, malam ini menghancurkan keluarga Li dan membalas dendam. Penghinaan terhadap ibu, akan saya balas sendiri. Dia, Li Mu, masih ingin merayakan ulang tahun. Aku besok akan mengantarnya ke kematian. Ayo pergi. Pak Tianzun sudah pergi. Sampai ku kedekuten. Siapa yang menyangka, Tianzun yang besar itu, menyamar selama 3 tahun sebagai pelayan di keluarga Xiao. Iya, Keluarga Xiao kalian sebenarnya bisa berhubungan dengan Tianzun dan naik ke langit. Tapi sekarang, semuanya hancur karena kalian sendiri. Linglong. Aku sudah tak sanggup tinggal di Jiangcheng. Aku ingin kembali ke Beihua. Silakan urus dirimu sendiri. Li Changsheng, kamu benar-benar kejam. Tai Shang Tianzun. Kenapa menyamar pelayan dan mempermalukanku? Hei Jenderal Linglong, Tianzun masih punya perasaan padamu. Kalau tidak, perasaan.
Taishang Tianzun yang sangat tinggi. Apa mungkin ada perasaan? Pergi, kalian semua pergi dari sini. Li Changsheng Taishang Tianzun. Hinamu tidak membuat malu, Xiao Linglong tidak. Aku pasti akan memenuhi janji pernikahan denganmu. Yang mulia, semuanya sudah diatur. Bagus, pergi ke keluarga Li untuk menghadiri pemakaman Li Mu. Hari ini adalah hari ulang tahunku, aku punya 3 perkara penting yang ingin aku umumkan kepada kalian. Apa yang lebih penting dari ulang tahun Anda? Tentu itu hal besar yang luar biasa. Hal pertama adalah kakakmu, Dewa Perang Tianyi, telah mendapatkan perhatian dari Raja dan dia akan menjadi Dewa Perang kelima negara Yan kita. Apa? Anakku Tianyi menjadi dewa perang baru. Sudah kubilang, anakku Tianyi memiliki talenta istimewa. Ternyata benar. Kali ini seluruh Yankuo tidak ada yang berani lagi mengganggu keluarga Li kami. Hahaha, kakakku jadi dewa perang. Berarti aku jadi adiknya dewa perang. Jadi di Longkuo ini, bukankah hanya pemimpin negara yang pantas untukku? Changsheng. 15 tahun sudah, sebenarnya kau di mana? Kenapa kau tidak mengucapkan selamat pada kami? Apakah cemburu pada anakku Tianyi? Apakah kamu merindukan anakmu yang gagal itu? Tidak, aku tidak merindukannya. Selamat kepada Kepala Kelu, selamat kepada Dua Perang Tianyi. Jangan pikirkan anakmu gagal. Mengambil tulang tertinggi untuk saudaraku adalah kehormatan baginya. Hal kedua adalah saudaramu akan kembali ke kota Jiang untuk merayakan ulang tahunku. Dan akan membawa hadiah hebat dari pemimpin negeri. Saudaraku akan kembali. Kamu belum cepat bersihkan untuk sambut dewa perang. Kalau aku lihat ada debu, aku suruh kamu jilat bersih. Baik. Hal ketiga ini adalah Li Changsheng. Selama 15 tahun hidup matinya tidak diketahui, hari ini akan aku hapus sepenuhnya dari buku keluarga. Lance akan resmi menjadi budak keluarga Li dan posisi kepala keluarga Li akan diteruskan oleh Tianyi. Apa? Menghapus Changsheng dari buku keluarga. Dia belum mati. Dia masih hidup. Dia pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Apa? Hapuskan Changsheng dari silsilah keluarga. Dia belum mati. Dia masih hidup. Pasti akan kembali. Seorang sampah yang tulang sakralnya diambil, dibuang ke utara. Kau benar-benar berpikir dia bisa kembali hidup-hidup? Itara. Kalian bilang menitipkannya. Tunggu Tianyi menggembal ali keluargali, baru dia kembali kan? Kakak iparku yang baik. Kamu benar-benar polos ya. Katanya kalau menggali tulang agung. Akan ditolak oleh langit dan bumi. Jadi aku agak khawatir. Menunggu sampai 15 tahun. Tapi sekarang kelihatannya, itu semua hanya mitos belaka. Hahaha. Kiabadian. Itu semua salah ibu. Ibu yang buta. Percaya pada orang-orang yang tidak punya hati. Berani-beraninya kamu menghina ayahku, aku akan mengambil nyawamu. Kepala Polisi Militer Jiangcheng. Shen Wanlong memberikan ginseng 1000 tahun untuk merayakan ulang tahun tuan rumah. Tamu penting sudah datang, nanti aku urus kamu. Saudara Li, semoga panjang umur dan berbahagia. Hahaha. Pak Direktur Shen terlalu sopan. Gubernur Jiang, Qi Feng, mengirim sepasang batu Gyokhi untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga. Saudara Li, Tianyi naik pangkat menjadi dewa perang. Raja sangat menghargainya. Ganda kebahagiaan. Gubernur, Anda terlalu sopan. Semua ini berkat kemurahan hati Raja. Siapa? Siapa yang memutar musik duka di sini? Ulang tahun Tuan Li, berani-beraninya memutar musik duka. Sudah bosan hidup ya? Semoga kepala keluarga Li cepat mati dan reinkarnasi cepat.
Keturunan laki-laki akan menjadi budak selama Anak perempuan akan lahir dari generasi ke generasi. Semoga kepala keluarga Li meninggal muda. Semoga putra-putranya menjadi budak. Anak perempuan. Siapa? Siapa yang memainkan musik pemakaman untukku? Mereka sudah gila. Memainkan musik pemakaman untuk perayaan ulang tahun kepala keluarga Li. Mereka benar-benar gila. Kalian ini siapa? Beraninya kalian membuat onar di kediaman Dewa Perang Tianyi. Apa kalian penagih utang? Untuk menyerang keluarga Li MU. Utang 15 tahun lalu. Hutang. Boka. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu cari? Apa kamu tahu? Ini adalah kediaman Dewa Perang Tianyi aku. Li Changsheng. Menagih hutang darah 15 tahun lalu. Ketika tulang ilahi diambil paksa dari kepalaku. Li Changsheng. Jadi itu kamu, makhluk kecil. Anda benar-benar selamat di Northern Wilderness dan berani kembali? Bukankah Anda yang pertama kali memunculkan ide menggali tulang-tulang itu? Beraninya kau memukulku? Putraku adalah dewa perang surgawi, makhluk tertinggi. Beraninya kau memukulku? Apakah aku perlu memilih hari untuk menghajarmu? Ini mengerikan. Nak, beraninya kau memukul ibu dewa perang surgawi. Ku akan mati dengan mengerikan. Hello. Qifeng, Gubernur Jenderal Provinsi Jiang. Segera kerahkan seluruh kekuatan militer Provinsi Jiang untuk menumpas pemberontakan di Istana Dewa Perang Tianyi, dan segera tutup seluruh kota Jiang. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Seluruh keluarga Li disegel. Pemberani. Membunuh. Tutup kota Jiangcheng, masuk diizinkan, keluar tidak. Seluruh keluarga Li disegel. Pemberani. Membunuh. Yan Yi. Lansong. Siapa kamu? Apa statusmu? Beraninya kamu bilang mau blokade seluruh Provinsi Jiang? Tahukah Anda bahwa Dewa Perang Tianyi baru dipromosikan dan mendapat dukungan dari Raja? Hutangku pada Ji Changsheng. Bahkan jika itu adalah dewa perang surgawi, atau bahkan kaisar sendiri, dia harus membayar. Lansong. Dengan gubernur di sini, bagaimana aku bisa membuatmu membayar kembali? Dewa ini menagih utang, hal lainnya harus menghindar. Jika tidak hindari, kamu harus menanggung akibatnya. Minggir. Jika tidak, gubernur ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Keluarga Li belum berbicara. Dasar anjing, kau pasti tidak bisa menahan diri untuk mengambil pujian. Anda memintanya. APA. Anak ini dapat menangkap peluru dengan tangan kosong. Kamu masih bisa nangkep peluru, biar aku yang nangkep. Beraninya kau menampar gubernur ini. Karena kamu seekor anjing. Bersiaplah untuk dikalahkan. Yang mulia gubernur. Minggir, kalau berani menghalangi jalanku lagi, kubunuh kau. Li panjang umur. Kemarilah dan berlututlah. Jika tidak, ibumu akan langsung meninggal. Ibu. Li panjang umur. Berlututla Diadapanku. Li Changsheng. Berlututla. Lepaskan ibuku. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Ampuni aku. Li Changsheng. Kobelom Taukan. Kau sudah dihapus dari silsilah keluarga Li. Changsheng, syukurlah kau selamat. Jangan pikirkan aku, cepat pergi. Hari ini Dewa Perang akan kembali. Saat dia kembali, kau tak bisa pergi. Cepat lari. Saat kakakku kembali, kalian berdua akan dihancurkan. Berlutut sekarang, kalau tidak, aku akan bunuh orang tua ini. Cepat pergi. Jangan pikirkan aku, hiduplah dengan baik. Ibu sudah cukup hidup. Aku bilang sekali lagi. Lepaskan ibuku. Hari ini keluargamu, Li MU. Aku beri kamu jalan keluar. Jalan keluar, Afem. Sebaiknya kau pikirkan jalan keluar untuk kalian berdua. Anakku Tianyi, Dewa Pertempuran Agung, akan segera kembali. Saat itu terjadi, kau bahkan tak sempat melarikan diri.
Li Changsheng, jangan terlalu sombong. Kau sudah kehilangan tulang tertinggimu. Sekalipun kau punya kekuatan, seberapa tinggi itu bisa pergi, masih bawa menara. Kau kira dirimu Raja Menara atau Dewa Langit Utama? Nyaring, Nyonya. Kau berani bunuh aku. Ibumu ada di tangan putriku. Anakku adalah Dewa Perang Langit 1, yang tertinggi. Pelaku utama penggalian. Banyak bicara sekali. Kamu. Nyonya, Camus. Li Changsheng. Kau bunuh ibuku. Anakmu bunuh ibuku. Mati saja kau. Kamu mati saja. I see you. Ibu dari Dewa Perang Tianyi mati. Mati. Bocah, tidak peduli siapa kamu. Membunuh ibu Dewa Perang Tianyi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiu, beritahu kakakmu, suruh dia segera pulang. Ibunya Dewa Perang Tianyi dibunuh di rumah, biar dia balas 10 atau 100 kali lipat. Ayah, Kamu habis. Tunggu kakakku pulang, pasti dia akan membunuhmu dan ibumu. Cepatlah Changsheng, cepat pergi. Bu. Di keluarga Li, sudah diperlakukan seperti kuda selama 15 tahun. Ini cuma sedikit bunga. Tunggu Li Tianyi pulang, aku juga akan membalasnya. Jalan. Cepat pergi. 15 tahun ini, aku rela. Asal kamu hidup. Mau pergi? Bahkan kalau aku menghukum kalian sampai mati, kemarahanku masih belum hilang. Patriark Telang Ampini Changsheng, 15 tahun yang lalu, kau sudah menggali tulang tertingginya sekali. Aku akan membayarnya dengan nyawa Nyonya. Bagaimana kehidupanmu bisa dibandingkan dengan kehidupan istriku? Mama, Limu. Anda memintanya. Li Mu, kamu yang minta itu. Pagoda Indah Langit dan Bumi Xuan Huang. Bangkit. Li panjang umur. Kimana Kubawa Ayaku, Ayamu. Di dalam menara ini. Terkurung. Kelu Arkan Aku. Panas sekali. Cepat keluarkan aku. Aku kepanasan. Panas sekali. Li Changsheng. Apayang Kulakukan Padaya. Cepat bebaskan ayahku. Menara Tian di Xuan Huang Linglong. Di dalam menara ini hanya ada 2 musim, dingin dan panas. Setiap 3 menit berganti. Jadi ayahmu sedang mengalami siklus panas dan dingin. Menara Tiandik Xuan Wang Linglong. Kenapa terdengar? Menara Tiandik Xuan Wang Linglong. Itu adalah harta karun Taishang Tianzun. Bagaimana bisa ada di tangannya? Pembohong. Kau yang tulang suci tidak ada. Bagaimana kau bisa jadi Taishang Tianzun? Berani Meniru Menara Linglong, itu dosa besar. Lepaskan ayahku, mungkin aku bisa memohon kakakku tidak membunuhmu. Aku kirim kamu ke istana jadi Kasim. Lepaskan aku keluar. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sungguh berisik. Li Changsheng. Apa kamu lakukan pada ayahku? Saat mengetuk menara ini, terdengar suara. Musim dingin dan panas berputar 10 kali lebih cepat. Jika aku mengetuk 2 kali, terdengar 2 suara. Berubah menjadi roh es dari 9 dunia. Jika mengetuk 3 kali, panas berubah jadi api sejati 3 rasa. Ayahmu akan hancur berkeping-keping. Lebay banget. Aku sama sekali gak percaya. Seperti Menara Ajeb. Gak mungkin dewa tertinggi. Dinginnya. Dingin. Aku salah. Changsheng. Aku paman keduamu yang asli. Gak seharusnya ambil tulang sakralmu. Maafin ya. Li Changsheng. Cepat keluarkan ayahku. Changsheng. Keluarkan dia. Dulu, Ibu Tianyi mengambil tulang agungmu. Dia juga kehilangan nyawanya. Dendam lama. Bayarlah berakar di sini. Ibu. Kamu sudah menderita selama 15 tahun, Zhang Sheng. Asalkan kamu hidup, itu sudah cukup. Tidak peduli kamu Tianzun atau identitas lainnya, Dewa Perang Yi. Bukan mudah dihadapi. Lepaskan dia. Kita pergi. Pergi jauh-jauh. Bagaimana setuju? Iya, benar. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Tunggu Tian Yi kembali. Kalian berdua yang mati. Akan seperti ayahmu.
Bukan manusia bukan hantu apa. Apa maksudnya? Suance bukan mati karena sakit, mati karena sakit. Ya, mati karena sakit, tapi Penyebab sakit itu adalah racun dari ayahku. Racun jaringan. bagus. Setelah terkena racun ini, tidak akan langsung mati. Akan berlangsung bertahun-tahun. Tahun pertama, tulang seluruh tubuh. Sangat sakit. Tahun kedua, seluruh tulang mulai menyusut dan mudah patah. Tahun ketiga, Semuatulan danoto akan menusut dan mati kesakitan, sepulu kali lebih sakit daripada dipoton ribuan kali. pukul saya. Hahaha, pukul saja. Kakakku Dewa Perang Tianyi segera kembali. Jika tidak membebaskan ayahku, saat kakakku kembali. Ko akan merasakan rakan ini. Sakit hingga mati. Kita lihat. Berani atau tidak. Aku tak pernah menyangka. Kalian bisa sejahat ini. Dia adalah pamanmu sendiri. Kakak kandungmu. Kakak kandung hahaha. Mengapa dia dilahirkan? Dia bisa mewarisi nama keluarga Li hanya karena dia lahir lebih awal dariku. Dan mengapa putranya lahir dengan struktur tulang yang luar biasa? Putraku heniala orang biasa. Aku ingin mengambil segalanya darinya, meracuninya, dan mengambil tulang belulang putranya. Apa kamu lakukan padaku? Benar, benar. Saudaraku adalah Dewa Perang Tianyi. Ayaku. Dia adalah kepala keluarga. Dan kamu. Anya Sekor en Jingliar. Mereka benar-benar lebih buruk dari binatang. Apa gunanya menyimpannya? Dingin. Dingin. Hal-hal kecil. Kau ingin membekukanku? Menara mengel akan du. Udara dingin menjadi jiwa S9 Netherworld. Li panjang umur. Berani kamu merekam ini? Janji, adiku pasti balik. Aku akan membiarkanmu. Lebih buruk daripada racun mematikan. Aku akan menunggu dia datang. Pengumuman perintah kerajaan. Penguasa memanggil. Selamat kepada kepala keluarga Li. Hari ulang tahun. Li Changsheng, kamu selesai. Bahkan penguasa datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Berani-beraninya kamu. Itu sama saja pemberontakan. Umumkan. Perintah dari penguasa. Atas perintah yang mulia, Raja. Dewa Perang Mugong, Tianyi, berjasa besar. Mengangkat Tianyi menjadi Dewa Perang, ayahnya Li Mu, atas jasanya mendidik. Dainujarahi Jiler Tuan Jiangqing. Demikianlah titah ini. Tuan Jiangqing Limu. Silicon Teramatita. Dia tidak bisa menerima titah ini. Li Mu ada di dalam menara ini. Sudah menjadi abu dan asap. Li Mu ada di dalam menara ini. Sudah menjadi asap abu. Ah. Selesai, 3 suara menara dewa. Panas jadi api sejati, kasihan Li Mu, kepala keluarga Li. Diangkat sebagai penguasa, jadi asap abu, Li. Li Mu, keluarga Li sudah mati. Siapa yang bisa menahan amukan Dewa Perang Tianyi yang kembali? Berani sekali. Kamu siapa? Berani membunuh pilar negara. Pilar negara. Mata penguasa. Butaya. Wah, keluarga Li baik-baik saja. Keluarga Li baik-baik saja. Aku bilang kan, mana mungkin dia punya menara Linglong Taishan Tianzun. Syukurlah Hou Jiangcheng baik-baik saja. Kalau tidak, itu adalah dosa mati bagimu, Hou Jiangcheng. Bangun dan terima dekritnya. Bangun dan terima dekritnya. Raja mengangkatmu Adipati Jiangcheng. Dia tidak bisa bangun, ini cuma abu saja. Longirintu. Longirintu. Kepala keluarga Li berubah jadi abu. Li Changsheng. Kau benar-benar kejam. Ko berani melakukan, itu di depan utuzan raja. Ubah ayahku jadi asap abu. Kalau kakakku Tianyi sang panglima tidak membunuhmu, Tuan Pemimpin. pasti membunuhmu. Li Changsheng. Berani membunuh pilar negara, pelanggaran sama dengan pemberontakan, orang-orang, tangkap dia, pemberontakan. Menara Linglong berada di sini. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah dengan jelas. Siapa aku?
Menara Linglong berada di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Ani. Menara Linglong Tian Di Xian Huang. Kamu adalah Taishang Tianzun. Ini bagaimana mungkin? Tianzun. Dulu setelah mengalahkan 4 Shizun di luar alam sudah menghilang, Tuan Malaikat. Dia Penipu. Tulang Shizunnya sudah digali oleh ayahku, bagaimana mungkin dia jadi Taishang Tianzun? HMPH berani mengaku sebagai Tianzun. Ini adalah kejahatan memusnahkan 10 Aku akan melaporkan ini ke raja saat kembali. Tuan Huanshao telah tiba. Hormati Yang Mulia. Tuan Xuanshao dari Istana Taiking. Benarkah dia adalah Yang Mulia? Yang Mulia. Provinsi Jiang diblokir. Masuk boleh keluar tidak. Pasukan ditekan. Yang Mulia, Ternyata Yang Mulia, pelindung legendaris dari negeri naga. Saya bodoh sekali. Hormati Yang Mulia. Kami sambat Tuan Tianzun. Selamat datang kembali, Tuan Tianzun. Semoga umur panjang selalu. Lebih mulia Tianzun, lebih mulia Tianzun. Sampah dengan tulang tertinggi yang hancur. Bagaimana jadi lebih mulia Tianzun? Beraninya tidak hormat pada Tianzun. Cepat berlutut sekarang juga. Lebih mulia Tianzun. Anakku ternyata adalah lebih mulia Tianzun. Ibu. Ibu. Aku ada urusan mendesak hari ini, kali ini selamatkan nyawamu. Tunggu sampai Dewa Perang Tianyi tiba. Siap-siap bersihkan lehermu saat itu. Ibu, kita pergi. Xiao Linglong. Salam, Yang Mulia. Kenapa kamu datang? Aku sudah bilang surat cerai sudah kutulis, kita sudah tak ada ikatan lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sudah terlewat ya terlewat. Ibuku sakit karena kerja keras. Mau bawa dia berobat, menyingkirlah. Ibuku sakit parah. Tuan Tianzun belum punya rumah di Jiangcheng. Aku punya rumah kosong, bisa digunakan sementara. Xiao Linglong. Kamu benar-benar seperti Koyo. Menempel padaku, ya? Aku, Taishang Tianzun, bisa tidak menemukan satu rumah pun? Menyingkirlah. Tunggu. Xiao Linglong, kamu mau mati? Berikan padaku, Xuan Xiao. Mimi Nua. Tidak, tidak ada. Tempatku di Yunding Pavilion. Di puncak pegunungan, lingkungan tenang, cocok untuk memulihkan diri. Xiao Linglong, lebih baik kau tidak membohongiku. Jika aku menemukan kau punya niat lain, aku akan membuatmu ingin mati. Tapi tidak bisa mati. Tidak berani. Tunjukkan jalannya. Ikuti aku. Hei, Maha Guru, tetap dengarkan ibumu. Kalau aku bisa meyakinkan ibu mertuaku, kamu pasti akan menikah denganku. Adieu. Akhirnya pergi juga. Aura dewa itu terlalu besar. hidup memang tak bisa diprediksi. Tak bisa diprediksi ya. Tak menyangka setelah diambil tulang sucinya, dia bisa sukses besar. Menjadi dewa tertinggi. Bahkan 4 dewa perang hanya bisa berlutut di bawah kakinya. Aku hampir saja menyinggung beliau. Pertarungan para dewa. Manusia biasa memang sial. Nonali. Turut berduka, pamit dulu ya. Gubernur Qi. Dewa Perang Tianyi akan segera tiba, Anda tidak mau menunggu? Tuan Malaikat. Baikan Mara Taishang Tianzun. Apa Dewa Perang Tianyi bisa bertahan di posisinya? Tidak ada yang tahu. Nonali. Tuan Malaikat, kami pamit dulu. Pamit. Hahaha, pergi sana. Semua pergi saja. Takut Taishang Tianzun, tidak takut. Dewa Perang Tianyi lahir dengan tulang super. Pasti bisa mengalahkan Taishang Tianzun ini. Nonali. Dewa Perang Tianyi memiliki jasa besar. Baginda Raja pasti akan melindunginya. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Semua orang tahu itu. Taishang Tianzun adalah dewa pelindung negara naga. Yang tertinggi. Lalu dia menempatkan Baginda di posisi apa? Yang mulia, tenanglah.
Aku dan kakakku pasti setia kepada Baginda. Akan Manjadi, Pedang Paling Tajam, Untuk Bajinda. Yang mulia, tenanglah. Aku dan kakakku pasti setia kepada Baginda. Menjadi pedang paling tajam untuk Baginda. Aku pasti akan melaporkan kepada Baginda. Kese Tian Devata Tianui. Bu, aku pulang. Ada apa? Bukankah hari ini ulang tahun ayah? Orang-orang mana? Kenapa tidak ada dari Jiangzheng yang datang memberi selamat pada ayah? Mereka tidak menganggap Tian Yi sang dewa sebagai sesuatu? Tian Yi Sang Deva. Mohon tabah. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Meninggal. Mustahil. Akulah dewa perang surga. Di kerajaan Yan, siapa berani bunuh orang tuaku? Bahkan keempat dewa perang itu tidak punya nyali. Saudara itu nyata. Orang tuanya benar-benar sudah meninggal. Bocah cilik Li Changsheng itulah yang menggunakan api samadhi. Membakar ayah hingga menjadi abu. Li panjang umur. Anak yang dibuang ke Northern Wilderness 15 tahun lalu. Ya, itu dia. Tidak disangka. Dia tidak mati meskipun tulang agungnya diambil. Bahkan jadi dewa agung, HMPH. Hanya tulang agung saja. Mengambilnya dari dia adalah kehormatannya. Dia berani balas dendam padaku, aku pasti akan membunuhnya. Dewa Perang Tianyi. Dewa Agung. Tak terkalahkan. Anda bukan tandingannya. Sebaiknya Anda segera membawa adik Anda keluar dari Provinsi Jiang dan berlindung di bawah naungan raja. Lari? Kenapa aku harus lari? Kudengar bahwa Taishang Tianzun 3 tahun lalu juga di tingkat Shizun. Dia bahkan terluka parah dalam pertempuran itu. Aku dilahirkan Dangan Tulanzizan. Sekarang, aku juga mencapai tingkat Zizun. Apa? Kamu mencapai tingkat Shizun? Bagus. Taishang Tianzin Li Changsheng. Aku pasti akan membunuhnya. Menjadi dewa baru negara Yan. Taishang Tianzin Li Changsheng. Aku pasti akan membunuhnya. Menjadi dewa baru negara Yan. Oke. Aku akan secara pribadi menguliti mereka. Adik, pesankan semua pejabat Jiang untuk acara 3 hari lagi di rumah kita. Merayakan aku naik pangkat. Oke. Biarkan semua orang di Jiang melihat. Bagaimana kita mendapatkan kembali kehormatan yang hilang. Biar mereka menyesal. Kirimkan undangan juga ke Li Changsheng. Aku akan mengirimnya pergi secara pribadi di acara tersebut. Oke. Aku akan segera memberitahu raja untuk bekerja sama dengan Anda. Begitu Li Changsheng mati. Anda akan diangkat menjadi dewa perang Tianyi, menguasai istana Taiking sebagai Taishang Tianzun yang baru. Bibi. Ini sup ginseng dari ginseng berusia ribuan tahun. Saya suapkan Bagaimana bisa membiarkan merawat orang tua seperti saya? biar sekali. Bibi. Tubuh Anda lemah, biar saya menyuapi. Benar-benar gadis baik. Siapa yang menikahimu, pasti sangat beruntung. Siapa yang mau menikahiku? Aku yang selalu di luar bertarung, orang-orang tidak tertarik padaku. Bahkan menceraikanku. Siapa yang buta sih? Gadis sebaik ini kok malah disreken. Aku tidak berani bicara. Tenang saja, kamu bilang saja. Changsheng itu siapa? Apa dewa tertinggi? Aku akan meminta dia membelamu. Yang menceraikanku itu anak Anda, Taishang Tianzun Li Changsheng. Yang menceraikan saya adalah putra Anda, Taishang Tianzun Li Changsheng. Apa? Changsheng itu yang menceraikanmu? Iya. Dia sangat galak. Aduh. Ini. Gadis sebaik ini. Dia malah tidak menghargainya. Apa dia mau memberontak? Lihat, aku akan mengajarnya. Ibu, kau panggil aku? Kenapa? Keluar dulu. Kamu, nanti ku bereskan lagi, keluar dulu. Siap. Tenang saja, nak. Kalau dia mengganggumu, ada aku yang membelamu. Bibi, ini tidak sepenuhnya salah dia. Aku berperang di luar dan tidak tahu kakekku menjodohkan kami. Oh, bagaimana dia bisa sampai ke rumahmu?
Kenapa kakekmu menjodohkan kalian? Dulu, dia, Terkena cedera. Diselamatkan oleh kakekku. Dia sangat menyukainya. Dia kehilangan kesadaran, jadi cuma bisa bekerja di rumahku seperti akhirnya kakek menjodohkan kami. jadi kenapa membatalkan pertandingan? Akhirnya menjadi jenderal bintang 5. Dan aku tidak mau dibebani perasaan, hanya ingin berperang di medan laga. Dia dapat 1 rumah dan uang jutaan. Lalu batalkan pertunangan. Wah, sayang sekali. Kalau kamu jadi menantuku, aku bisa punya cucu. Salahkan Changsheng. Dia tak beruntung menikahimu. Bukan begitu, Tante. Setelah putus tunangan dengannya, aku sadar. Kenapa? Ayo, bilang aja. Dia mengganggumu? Apakah dia sempat menyentuhmu? Ceritakan saja padaku. Biar bibi yang atur. Aku sadar, aku jatuh cinta pada Li Changsheng. Aku jatuh cinta padanya. Pada Li Changsheng. Kamu jatuh cinta pada Changsheng? Firasat buruk, seseorang ingin menjebakku. Tidak menguntungkan bagiku. Tidak ada. Aneh. Jalan yang dapat dijelaskan bukanlah jalan yang kekal. Nama yang dapat disebut bukanlah nama yang kekal. Salam Hormat, Yang Mulia. Ada apa? Yang Mulia. Kemarin Dewata Perang Tianyi kembali. Hari ini kirim undangan besar. 3 hari lagi akan ada pesta perayaan tertinggi. Den. Mereka juga mengundang kita dari Tai Chinggong. Ini adalah tantangan yang jelas. Tuan, Tianyi mungkin sudah masuk ke tingkat tertinggi. Anda harus hati-hati. 15 tahun menggali tulang tertinggi saya. Bahkan seekor babi pun seharusnya telah mencapai tingkat tertinggi. Tapi sepupu saya ini, bakatnya bahkan lebih buruk dari babi. Dia bisa masuk ke tingkat tertinggi. Pasti ada hal yang tersembunyi. Setelah menyelidiki diam-diam di Istana Taiking, ditemukan penguasa negeri berhubungan dekat dengan Pantas saja dia bisa mencapai tingkat tertinggi. Ternyata dia bermain 2 kaki. Setia pada penguasa negeri untuk mendapatkan sumber daya, mengkhianati negara naga. Mendapat sumber daya pelatihan Fusang. Baru bisa mencapai tingkat tertinggi. pemimpin. Perlukah mengumpulkan 4 Bersaman Serang, Bunu Tianui. Kari Bukti Mengkhianati Negaranak. 3 tahun lalu, aku mengalahkan Supreme seperti membantai anjing. Sekarang aku mencapai level Kaisar. Level Supreme ini bisa kuhancurkan dengan mudah. Biarkan dia meloncat-loncat. Lihat seberapa banyak orang yang muncul dari bayangan, habisi semuanya, habisi semuanya, habisi semuanya. 3 hari lagi pergi ke keluarga Li, selesaikan semua urusan. Pergilah. Baik, hamba pamit. Chengsheng, Kemari. Ya, datang. Anda cari saya. Xiao Linglong. Kamu ngapain? Kenapa malu-malu? Saya nggak kepikiran. Bukan. Saya nggak malu. Aneh banget. Gila ya. Ada apa? Langsung aja bilang. Bu, ini nggak ada masalah. Kalian anak muda. Jangan terus-terusan jaga aku. Bawa Linglong jalan-jalan. Ajak belanja? Itulah yang seharusnya kalian lakukan. Aku dan dia pergi belanja. Aku nggak mau pergi. Kamu mau pergi nggak? Ayahmu pergi lebih awal. Kamu susah payah tumbuh besar, cepat menikah dan beri aku cucu. Kamu mau gimana? Gimana aku bisa menghadapi ayahmu kalau nggak punya cucu? Nggak, kamu pikir berlebihan. Aku ini belum nikah, dan juga belum ketemu cewek yang cocok. Linglong nggak cocok, ya? Menurutku, cewek ini pinggulnya besar. Bisa lahiran laki-laki. Nikahin pasti nggak salah. Pinggulnya besar? Kenapa aku nggak perhatiin? Pinggulnya besar? Kenapa aku nggak perhatiin? Dasar anak nakal, masa gitu caranya lihat cewek? Aku dan dia sudah selesai. Lagi pula, pernikahan ini dia sendiri yang mundur. Aku cuma menghormati kebaikan kakeknya padaku, jadi aku tidak mempermasalahkannya. Budi diselamatkan harus dibalas sebaik-baiknya. Kalau bukan karena kebaikan kakeknya yang menyelamatkan, mungkin kita ibu dan anak tidak akan punya kesempatan bertemu lagi.
Bu. Changsheng. Dengarkan Tuan Xiao. Yang dulu menetapkan pertunangan untuk Dulu kamu polos, mereka memberikan cucu perempuan mereka padamu. Jangan lupakan kebaikan mereka karena sedikit kesalahan. Itu sebabnya. Aku. Linglong semlemen tidak tider menjaga aku. Setidaknya kamu harus jalan-jalan dengannya. Berhasil atau tidak, ibu tidak memaksamu. Baik, Bu. Saya akan menurutimu. Pergilah, cepat pergi. Ayo pergi. Jangan kira setelah meyakinkan ibuku, aku akan menikahimu. Aku bilang lagi, itu tidak mungkin. lepaskan. Hei, kamu malu lagi. Maksudmu apa? Aku kan gak ngapa-ngapain. Kamu malu lagi. Maksudmu apa? Aku kan gak ngapa-ngapain. Hang. Hang. Bukannya kamu Jenderal Bintang 5? Kebanggaanmu? Sombongmu? Jangan berpura-pura jadi lemah lembut, ya. Aku gak percaya itu. Ibumu bilang, pria suka yang penurut. Aku bakal nurut sama kamu. Tunggu sebentar. Semua dengar kata-kata saya. Jangan begitu. Kamu. Aku tidak akan menikahimu. Aku tidak memaksamu untuk menikah denganku. Oke. Berpura-pura saja, aku ingin tahu kamu bisa bertahan berapa lama. Menemanimu berbelanja sekali, tugas ibuku. Kita pergi masing-masing. Oke. Kamu ikut aku ganti baju. Ganti baju. Ayo. Sungguh keterlaluan. Apa dosaku sebagai dewa tertinggi yang agung? Seorang wanita. Lebih merepotkan daripada 10 ahli terhebat. Ajaran tante ini benar-benar ampuh. Ayo, cepat. Linglong. Ada pepatah bilang, perempuan mengejar laki-laki itu gampang. Kamu lebih lembut dan nurut. Nggak percaya, cowok judes itu jatuh hati. Tapi dia nggak suka sama aku, malah mungkin benci. Kalau gitu kasih anak ke dia, aku bantu kamu. Pakai car APA saja untuk dapetin dia. Kalau kamu hamil, Dia nggak mau nikah, pasti harus nikah. Li Changsheng, aku dengar semoninya ibu. Kasih kamu anak laki-laki, lihat bakal nikahin aku atau enggak. Kasih kamu anak laki-laki, lihat kamu bakal nikahin aku atau enggak. Lagi-lagi impulsif. Di dunia ini, masih ada orang yang bisa menjebakku. Apakah itu guruku? Hong Jun yang tua sudah kembali. Wah, gak nyangka gadis itu buka seragam perang, ganti pakaian wanita. Cantik juga ternyata. Li Changsheng, bisa tolong tarik resleting rok saya? Saya tidak bisa menjangkaunya sendiri. Saya bantu kamu tarik rok. Jangan macam-macam ya. Tidak akan. Temani aku belanja. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Oke. Tolong tarikannya. Dada kamu dilatih dengan baik ya. Ah. Itu. Maaf. SSS. Hang. Kamu gak apa-apa kan? Sakit banget. Sakit. Sakit di mana? Bukan di situ, di atas. Yang ini, Om? Salah. Naik sedikit. Masih di atas. Ini,
Benar. Itu saja. Tulang ekorku seperti patah. Sakit sekali. Bisakah kamu membantuku tidur? Wanita sungguh merepotkan. Carikan dokter untukmu. Kamu istirahat. Ah, tidak mau. Aku tak mau pria lain menyentuhku. Pijatan Anda berikan terasa nikmat. Mengapa Anda tidak menekannya untuk saya? Baik, kamu berbaring. Ya. Di sini. Nyaman. Lanjutkan. Kamu mau aku. Ah, Kamu bermain api. saya suka. Saya suka. Kamu sedang apa? Katakan padamu, aku tak akan menikahimu. Aku tak memintamu untuk menikahiku. Xiao Linglong. Kamu ini bermain api. Apa yang kamu lakukan tak ada gunanya bagiku. Sudah kubilang, aku tak akan menikahimu, dan pasti tidak akan menikahimu. Aku tak peduli kamu menikahiku atau tidak. Aku rela. Xiao Linglong, lanjutkan saja bermain api. Aku tak akan bertanggung jawab. Hanya minta satu malam yang bahagia. Tak perlu Tuan Langit bertanggung jawab. Bagus sekali, Xiao Linglong. Berani kamu bersikap seperti ini padaku. Apa hebatnya Taishang Tianzun? Masih saja dikalahkan olehku, Jenderal Bintang 5. Kurang ajar. Xiao Linglong, jangan pikir karena kamu yang pertama menjadi wanitaku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak butuh tuanku bertanggung jawab untukku. Bertanggung jawab untuk hidupku. Maksudmu apa? Tuanku. Kemarin masa ovulasiku. Kau mungkin akan jadi ayah. Kau memang merencanakan ini. Baik. Bangunlah. Ikut denganku ke turnamen tertinggi Li Tianyi. Tak disangka. Dewa Perang Tianyi sekarang sudah naik ke tingkat tertinggi. Petarung tertinggi kedua di negara naga kita? Status Dewa Perang Tianyi langsung melampaui 4 Dewa Perang lainnya. Mungkin hanya Supreme Elder yang legendaris yang bisa mengatasinya. Supreme Elder tidak bisa mengatasi Dewa Tianyi. APA? Supreme Elder tidak bisa mengatasi Dewa Perang Tianyi. Bukankah Supreme LD Ali Terbeg Bertintin l'a lu? Kalian tahu apa? 3 tahun lalu, Taishang Tianzun bertarung dan membunuh 4 dewa tingkat tertinggi dari wilayah luar. Besar sudah jatuh dari tingkat tertinggi. Kalau jatuh dari tingkat tertinggi, lalu siapa yang bisa melindungi negara kita dari para dewa wilayah luar? Pantas saja. Li Changsheng jadi budak di keluarga Xiao selama 3 tahun, rupanya cedera parah dan tingkatnya menurun. Betul membatalkan pernikahan dengan putri kita, Linglong. Tempe Taishang Tianzun Tianyi Zhanshan masih ada. Tianyi Zhanshan adalah pilar putih jade penopang langit dan jembatan emas penjaga laut di negara kita. Gubernur Qi datang, Gubernur Qi. Kalian benar, Tianyi Zhanshan sudah mendapat dukungan penuh dari tuan negara. Nantinya Tianyi Zhanshan yang akan memutuskan segalanya di dunia ini. Lalu, bagaimana dengan Taishang Tianzun? Taishang Tianzun. Dia membunuh orang tua Dewa Perang Tianyi. Takutnya hari ini dia sulit selamat. APA? Taishang Tianzun membunuh orang tua Dewa Perang Tianyi? Ini benar-benar tidak tahu diri. Seorang palsu dari semesta rendah memancing masalah dengan dewa sejati. Ini seperti orang tua makan arsenik. Sudah bosan hidup. Hari itu benar-benar membuatku ketakutan. Tak disangka sekarang Taishang Tianzun sudah seperti burung phoenix gundul lebih buruk dari ayam. Dewa Tianyi sedang bersinar terang. Taishang Tianzun. Seperti matahari terbenam. Cihan. Nanti saat bertemu Dewa Tianyi, kamu harus berinteraksi lebih banyak dengannya. Gubernur Qi, Dewa Tianyi begitu mulia. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa? Bintang 5 jenderal dilingku di rumah saya. Mengapa tidak dengan putri Qi pergi bersama untuk berbicara dengan Dewa Tianyi? Hahe.
Kemungkinan Taishang Tianzun tidak tahu bahwa Dewa Tianyi telah naik tingkat menjadi terhormat. Takut keluar malam, tidak berani datang, hahaha. Bintang 5 Jenderal Xiao Linglong hadir. Linglong datang, tunggu sebentar. Aku harus membuatnya berkenalan baik-baik dengan Dewa Perang. Linglong, kenapa dengan budak ini? Berkumpul bersama Budak Changsheng sekarang kan Taishang Tianzun. dia sekarang masih Taishang Tianzun sebentar lagi tidak akan. Dewa Perang Tianyi sudah naik ke tingkat tertinggi. Bajingan ini Membunuh orang tua Dewa Perang Tianyi. Dia akan segera habis tanpa jejak. Bagus. Li Tianyi sudah naik ke tingkat tertinggi. Xiao Linglong, kalau kamu pergi sekarang masih sempat. Xiao Linglong, kalau kamu pergi sekarang masih sempat. Li Changsheng, Xiao Linglong seorang jenderal bintang 5. Berperang, membunuh musuh, mengagumi pahlawan, menghormati satria. Jika berperang dan membunuh musuh, meski budak, ikut. Jika pengecut. Kamu dewa, aku abaikan. Linglong. Bodoh sekali kamu. Li Changsheng 3 tahun lalu membunuh 4 orang terkuat, turun tingkat. Dia sekarang bukan lagi ahli tertinggi. Benar. Jenderal Linglong. Taishang Tianzun, hari ini mungkin akan mati di tangan Tianyi Zhanshan. Pikirkan baik-baik. Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Kak Linglong. Kakakku Tianyi Zhanshan sangat menghargaimu. Kenapa kamu mau ikut mati bersamanya? Dengan bakat Tianyi Zhanshan, tidak mungkin mencapai tingkat tertinggi. Sekarang jadi orang terkuat. Pasti dapat sumber daya yang luar biasa. Bisa jadi sudah mengkhianati negara. Dengan bakat Dewa Perang Tianyi, mencapai tingkatan agung hampir mustahil, tapi sekarang tiba-tiba menjadi agung. Pasti dapat sumber daya yang luar biasa. Bisa jadi sudah mengkhianati negara. Xiao Linglong, Berani Sekaliko. Berani comment fitna Sodaraku, Dewa Perang Tianyi. Fitna. Dewa Perang Tianyi, bukti pengkhianatan kuperiksa. Masih mau mengadakan konferensi agung. Tunggu saja dihukum ke penjara surga. Li Zhangsheng, kamu takutkan. Camus takut. Aku takut apa? Kamu takut kakakku membunuhmu. Kalau tidak dengan kemampuanmu sebagai Taishang Tianzun, kenapa mencari bukti, berani hanya mendorongku sedikit? Oh, jadi dengan kemampuanku, seharusnya bagaimana? Dengan kemampuanmu. Kalaupun tidak membunuhku, pasti akan menamparku keras. Tapi sekarang berani tidak. Berani menant par cul. Ah. Ah. Suka ditampar. Kebutuhan aneh ini harus saya penuhi. Bagus sekali, Li Changsheng. Kau tetap sombong. Saat kakakku, Dewa Perang Tianyi datang, aku ingin melihat apakah kamu masih angkuh. Yang Mulia Tuan Tianzun. Kalian dan Dewa Perang Tianyi adalah pelindung negeri kita. Seharusnya kalian bekerja sama. Benar, Yang Mulia Tuan Tianzun. Meskipun bukan yang tertinggi, Anda ahli setara 4 Dewa Perang. Jika mengakui kesalahan, Dewa Perang Tianyi mungkin memaafkan Anda. Mafkan Diayang Mambunu orang tuaku. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya saja? Nonali. Toh kalian yang lebih dulu mengambil tulang istimewa Dewa Agung. Dewa Agung itu juga sudah pernah mati sekali. Dia melindungi negeri naga dengan jasa yang besar. Tidak bisa dibunuh, mengapa tidak begini? Bukankah Li Changsheng jadi pelayan keluarga Xiao 3 tahun? Biarkan dia jadi pelayan Dewa Perang Tianyi 3 tahun. Bukankah ini jalan tengah, Nyonya Tua? Dulu Changsheng terjebak ilusi, bekerja di keluarga Xiao 3 tahun. Sekarang Changsheng dewa tertinggi. Tidak jadi budak lagi atau terhina, Jenderal Linglong. Dewa yang bertahan adalah dewa sesungguhnya. Kerajaan jatuh, hidup dalam bahaya. Kenapa kau sok-sokan seperti yang mulia surgawi, Li Changsheng? Kalau kau mau jadi anjingku, biarkan aku merantaimu di leher, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk meminta saudaraku mengampunimu. Kalian membuka mulut dan memintaku menjadi pelayanmu, lalu diam dan berkata aku telah jatuh dari tingkat kultivasiku. Aku ingin bertanya, siapa yang memberimu rasa penting diri yang begitu tinggi? Bagaimana kau tahu aku, Li Changsheng, bukan lagi penguasa alam tertinggi?
Bagaimana kau tahu kalau aku, Li Changsheng, bukan penguasa alam tertinggi? Berantila berpura-pura. Li panjang umur. Beranikah kau bersumpah bahwa kau masih berada di alam tertinggi? Mamberikan Pingormatan Kepada Dewa Peran, Tianyi. Badut. Semua, silakan berdiri. Terima kasih telah menghadiri pertemuan istimewa Dewa Perang ini. Pertemuan ini merayakan pencapaian saya mencapai tingkat tertinggi, satu-satunya Dewa Perang tertinggi di negara api. Selamat kepada Dewa Perang Tianyi yang naik ke tingkat tertinggi. Semoga kebahagiaan abadi. Li Changsheng. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku mengambil tulang tertinggimu. Lalu kenapa? Kamu menjadi Taishang Tianzun. Lalu kenapa? Semua orang harus berpusat padaku. Semua kemuliaan harus tertuju padaku. Tingkat tertinggi membuatmu sombong. 3 tahun lalu Taishang Tianzun membunuh 4 tertinggi dari luar wilayah dalam satu pertarungan. Lalu kenapa kalau tahu? Semua auront eu d'alam pertempuran Taishang Tianzin mais Maxa Menerobo. Dan terluka parah. Sekarang kemampuannya setara dengan 4 dewa perang saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kakakku? Tianyi Zizin. Benar. Tianyi Zanshen sudah menerobos ke tingkat Zizun. Seharusnya disebut. Tianyi Zizin. Semuanya. Mengganti sebutan sekarang masih terlalu cepat. Penguasa negara belum resmi menobatkannya. Tuan Zizun, penobatan hanya masalah waktu, kan? Jika penguasa tidak menobatkan Anda, masa harus bergantung pada Taishang Tianzun yang kekuatannya menurun ini? Linglong. Kita bertarung bersama. Kini, sebagai Jenderal Dewa Bintang 5, hanya aku, Tianyi. Apakah kamu masih mengikuti Tianzun yang segera jatuh ini? Berani menyentuh wanitaku di depanku. Li Tianyi. Kamu tidak sabar menjemput kematiannya. Li Changsheng. Kamu sampah, berani mengancam kakakku. Kamu gila ya? Berani bilang tertinggi surga mati, dasar kau dewa sampah. Aku rasa kamu bingung. Perlu Kami Semu Aken Sing Sejenak, un tuk Mambangun Kamu? Ayo, semua ikut. Yang punya diabetes jangan ikut. Takutnya dewa sampah ini kecanduan setelah merasakan manisnya. Hahaha. Li Changsheng. Nikmati baik-baik. Apa itu panggilan? Kurang ajar. Berani menantang, dewa tidak hormat. Utusan Xuan Xiao, tuanmu hampir kalah. Kamu sebagai utusan Istana Tajing, apa yang bisa kamu lakukan? Mencari mati. Xion Xiao. Berani sekali Camus. Ini bukan Taiking Palace kalian, berani menghina Tianzun. Bunyu. Li Changsheng. Kenapa kamu tidak berani bergerak? Apakah kekuatanmu sekarang bahkan tidak sebanding dengan pelindung Sudah kalah. Jadi, Bersambuni di Belakang Seorang Wanita, Li Tianyi. Kamu bisa coba datang ke sini. Lihat jika aku bisa menepukmu mati dengan satu tangan. Anak ini sebenarnya hanya menggertak atau masih punya kekuatan untuk bertarung? Aku harus mencobanya. Xuan Xiao. Kekuatan bertarungmu lumayan. Tak Perlu Mangikuti Magikan Yang Le Maini. Pengwasa negara akan memberi Menyuruku Mangambil Ali Taiping Palace. Kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Yang mulia surgawi, bawahan Anda mengungkap semua bukti Tianyi mengkhianati kerajaan Yan dan berkolusi dengan Fusang dan Changing untuk sumber daya budidaya. Jadi bagaimana kalau kita mengetahui? Saya melakukan ini dengan sengaja dengan izin raja. Dan. Raja Tela Mengabo. Labu Qianqin, Li Changsheng. Beranikah Anda mencobanya? Artifact Magus. Labu Chenkun. Katanya kalau menyebut nama seseorang jika dia menyahut, dia akan tersedot ke dalam labu dan berubah menjadi darah busuk. Senjata penting negara ini diberikan raja kepada Tuan Tianyi, menunjukkan bahwa beliau sangat mempercayainya. Sudah sangat menghargai Tuan Tianyi. Tuan Tianyi, Anda mengeluarkan senjata penting ini. Mungkin membuat Tuan Tian ini takut hingga kencing di celana. Li Changsheng. Camus Bukanya Tidak Takut. Kalau saudara saya, Tuan, memanggil nama Berani Manjawab Tidak. Changasheng, hati-hati. tenang saja. Tidak peduli kamu memanggil 100 kali pun, tidak akan melukaiku sedikit pun. HMPH, sombong sekali. Li Changsheng. Kalau panggil, berani jawab tidak? Silakan panggil, mari lihat apakah Gord ini bisa mengurungku. HMPH, jika kau ingin mati, akan kupenuhi.
Li Shangsheng. Kakek ada di sini. Harta bagus, senjata hebat. Selesai. Taisang Tianzun, kamu sudah masuk ke dalam labu. Kalau tidak mati, pasti terluka parah. Sambong. Berani melawan Tian Yijizuan, pantas jadi darbusik. Melawan kami, pantas mati tanpa jejak. Li Tianyi ah, Apakah labumu rusak? kenapa tidak bisa memasukkanku? Tidak mungkin. Labu Qianqun Ini, Ali Tertingi Juga Akan Mazuk Jika Setuju, Li Shangsheng. Jangan janji sama kakek, bilang aja terus terang. Kamu panggil aja. Li Shangsheng. Ya, Li Shangsheng. ya. Kali ini kamu janji sendiri, kamu bakal mati. Benar. Berani-beraninya mengabaikan benda suci dari raja. Pantas jadi darah busuk, ah. Masuk ke dalam gusi sihir pasti menemui Angel. Kecuali ada ahli legendaris tingkat kekaisaran. Baru bisa mungkin menyelamatkannya. Tingkat kekaisaran. Di dunia ini mana ada kaisar langit? Yang tertinggi sudah menjadi. Puncak tertinggi. Li Tianyi. Senjata ilahi yang diberikan oleh penguasa ini tidak berguna. Kenapa tidak membawaku masuk? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pimpinan tidak mungkin membohongi saya. Li Shangsheng. Li Shangsheng. Li Shangsheng, HI. Kakek di sini. Apa mungkin labu magis ini tidak berfungsi? Bagaimana bisa alat seajaib ini tidak berfungsi? Zhang Xiaolong. Jawab sekali. Bantu saya memeriksa ini. Yang mulia, Seiya Kuma Orambiaza. kalau kamu nggak setuju, aku bakal bunuh kamu. Zhang Xiaolong. Ada masalah. Sekarang sudah pulih. Zhang Xiaolong sudah berubah jadi darah. Hebat banget. Li Shangsheng. Kali ini aku panggil kamu. Apa Camus Berani menjawab? Li Changsheng, kali ini aku panggil kamu. Apa kamu berani menjawab? Li Tianyi, meski suaramu pecah, itu tidak ada gunanya. Aku, Li Changsheng, ada di sini. Tidak mungkin, Li Changsheng. Apa yang kamu lakukan? Kenapa labu Qiankun tidak berfungsi padamu? Karena labu Qiankun ini adalah betina. Dan di tubuhku kebetulan ada yang jantan. Labu betina ini takut melihatku dan tidak berani bergerak. Omong kosong. Hewan ini ada jantan betina. Orang ada laki perempuan, langit dan bumi ada yin dan yang, aku belum pernah dengar ada labu jantan betina. Ini pasti masalah dengan labu itu, tapi nggak ada labu jantan betina. Keluarkan jantannya. Bagus. Aku tidak percaya kalau labu itu ada jantan betinanya. Kalau begitu, biar aku tunjukkan ke kalian. Menara Linglong yang megah. Ini kan bukan labu. Kamu nggak ngerti sih. Menara berubah dari labu Qiankun. Dua labu ini, dari awal dunia, permulaan chaos. Guru saya, Hongjun Laozu, memetiknya dari pohon labu di Gunung Buzhou. Salah satunya berubah menjadi labu Qiankun, diberikan kepada raja untuk menjaga nasib bangsa. Yang satu lagi menjadi menara Tian di Xuanhuang Linglong di tangan saya. MPH. Omong Kozong. Aku sama sekali tidak percaya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Apa benar-benar Beruba jadi labu Qianqun? Li Tianyi, labu induk di tanganmu melihat labu ini, itu seperti istri melihat suami, tikus melihat kucing, tidak berguna. Sekarang aku panggil kamu. Beranikah kamu menjawab? Sekarang aku panggil kamu. Berani kamu janji? Seiya. Apakah labu ini benar-benar ada jantan dan betina? Pemimpin juga tidak bilang apa-apa. Li Tianyi, apakah kamu takut? Le Lucon. Kakakku memang luar biasa. Bagaimana bisa takut pada labu palsu ini? Labu ini ada jantan dan betina. Sungguh aneh sekali. Sebagai gubernur, baru mendengarnya. Apa dia lagi ngerjain aku? Ternyata kamu benar-benar takut ya, aku takut.
Aku cuma mikir apakah yang kamu bilang itu benar. Raja bilang gorden ini cuma satu di dunia. Punyamu pasti palsu. Gorden dari awal dunia ada, raja aja belum ada. Kalau kamu gak percaya, aku panggil kamu sekali. Berani jawab gak? Bro, kamu jagoan. Janji membongkar, hajar habis-habisan. Bekla Li Changsheng, Pangil Saja. Lihatlah bagaimana aku membongkarmu. Li Tianyi. Li Tianyi, Li Tianyi, Li Tianyi. Aku. Li Tianyi. Ayo jawab dong. Coba lihat gourd ini, bisa nggak menampungmu? Aku. Perintah raja telah tiba. Tianyi Dea Peperangan Li Tianyi. Ta Shang Tian Zun Li Chang Shang Terma Parentanya. Li Tianyi menyambut titah penguasa. Atas perintah penguasa menurut langit, Tianyi Dewa Peperangan Li Tianyi, berjasa besar. Nama menggema keluar wilayah, naik tingkat jadi tertinggi. Gentar musuh luar, khusus gelar Tianyi tertinggi. Pejabat sipil jumpa langsung tunduk. Jenderal jumpa langsung turun kuda. Jumpa penguasa tak perlu tundak. Terima kasih atas Quebecan Raja. Yang mulia Tianyi, pilar negara, pemegang pedang kaisar dan menara Linglong. Tinggal di istana Taiking. Silakan terima perintah, Yang mulia Tianyi. Raja yang bijaksana dan visioner. Saudaraku mulai hari ini resmi menjadi Yang Mulia Tianyi. Ko, Li Changsheng. Kau si sampah Tianzun, cepat serahkan menara Linglong dan pedang kaisar, lalu berlutut untuk mati. Begitu burung hilang, panah pun disimpan. Begitu kelinci mati, anjing pemburunya pun dimasak. Wahai raja, kau mengecewakanku. Berani kau menghina raja. HMPH, CPAT, berlutut ledan teramatida. Oh, raja masih punya muka untuk memberi perintah kepadaku, ya? Dengga. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa dikatakannya. Berani sekali menantang Tuan Luojing. Atas perintah rajaku, kepada Tuan Langit Tertinggi Li Changsheng. Bunuh Li Mu, Marquess Jiangcheng, abaikan hukum negara. Dosamu tak termaafkan, mengingat jasa-jasamu yang gemilang, ditarik semua hartamu, pagoda Tian di Xuanhuang dan pedang Renwang. Tinggalkan istana Taiking. Untuk menebus dosamu. Bagus sekali menebus dosanya dengan cara itu. Harta karun pemberian guruku. Mengapa harus dia yang mengambil? Perintah dari raja, jika Li Changsheng mematuhi. Bisa direkrut ke bawah komando Tianyi sebagai jenderal. Jika tidak patuh, dia bisa dieksekusi di tempat. Ini perintah dari raja apa? Ini jelas-jelas raja yang bodoh. Perintah dari raja, jika Li Changsheng mematuhi, bisa direkrut ke bawah komando Tianyi sebagai jenderal. Jika tidak patuh, dia bisa dieksekusi di tempat. Perintah dari raja apa? Jelas raja bodoh. Tidak sopan. Kamu hanya seorang jenderal bintang 5, tidak pantas berbicara di sini. Kamu seorang Kasim. Sekarang giliranmu bicara. Li Changsheng, masih merasa jadi Tianshang Tianzun kah? Kau sudah turun tingkat, raja kita sudah lama muak padamu. Jika menurut, kau bisa selamatkan nyawamu. Jika tidak, Tianyi Jizuan, tolong bunuh dia di tempat. Li Changsheng. Hari ini telah tiba untukmu, kau sudah tidak punya apa-apa lagi, cepat berlutut dan minta ampun. Linglong, cepat kembali. Jangan ikut mati bersama sampah ini. Takkan tinggalkan Changsheng. Li Changsheng, mau berlutut sendiri atau mati? Tunggu sampai aku sendiri yang turun tangan. Li Tianyi, kamu lupa ya? Labu ini masih menunggu jawabanmu. Li Changsheng, masih berpura-pura, raja sudah mencabut segalanya, memberikan pada kakakku. Berani panggil aku, lihat gimana aku bongkar kebenaranmu. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Li Siyu, Aku di sini, ya. Benar-benar tersedot mas. Labu ini benar adanya. Li Changsheng, lepaskan adikku, atau aku bunuh kamu. Keter la Luan. Berani sekali kamu menahan adik dari Tianyi sang penguasa. Kamu pantas mati. Terlambat, adikmu sudah jadi darah.
Li Tianyi, Jiliranmu. Li Changsheng, kau membunuh adikku. Aku ingin kau mati. Kebetulan. Orang sepertimu yang khianat, menjual negara dan bergabung dengan penguasa zalim. Aku juga ingin bunuh. Yang Mulia Tianyi, botol ini aneh. Jangan tertipu. Li Tianyi. Sekarang aku panggil kamu sekali. Berani jawab enggak, meski yang kamu punya cuma labu biasa. Kalau aku nggak jawab, apa yang bisa kamu lakukan? Benar sekali, Yang Mulia. Tertinggi pasti bisa mengalahkan Li Changsheng palsu. Xuan Xiao. Sebenarnya, aku mau lihat siapa yang akan keluar dari kegelapan. Siapa sangka malah rajanya yang muncul. Yang Mulia, Pelindung Negarayan dihormati dunia. Raja yang bodoh. Merasa Anda terlalu Ingin segera menyingkirkan Anda. bawahan memohon perintah Anda untuk membersihkan lingkungan, menegakkan kekuasaan. mendukung pemerintahan, menetapkan penguasa baru. Berani sekali, berani sekali. Berani-beraninya mengklaim menggulingkan penguasa. Menggulingkan penguasa. Li Changsheng, kamu benar-benar sombong, sekalipun kamu master tertinggi, kamu tidak bisa menguasai artefak ilahi. Menjalankan urusan penggulingan, Li Changsheng, saya sarankan kamu berhenti sekarang, masih sempat berlutut dan memohon ampun. Jika master tertinggi tidak bisa melakukan penggulingan, apakah Dewa Langit bisa melakukan penggulingan? Dewa Langit. Tidak ada Dewa Langit di dunia ini, tidak ada yang bisa mencapai tingkat itu. Li Changsheng, saya Tianyi Dewa Perang, sekarang akan mengirimmu pergi. Tangan Dewa Tertinggi. Ini. Bagaimana mungkin? Naga emas melilit. Wangji Ajeb Alami. Ini, Tanda jadi kaisar. jadi kaisar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kabarnya kaisar memiliki 9 tanda aneh. Tanda pertama adalah naga dan phoenix. Dia hanya punya naga emas, pasti belum jadi kaisar langit. Kalian semua tidak bisa melihat kebenaran. Aku, Taishang Tianzun, 3 tahun lalu menembus batas dalam pertempuran besar. Yuan Shen hancur dan dibangun kembali. Sekarang aku sudah mencapai tingkat kaisar langit. Mustahil. Sudah menggali tulang kehormatannya. Apa alasannya masuk tingkat kaisar langit? Benar. Jangan coba-coba bohong. Taishang Tianzun lemah. Visi menjadi kaisar tidak lengkap. Aku, Taishang Tianzun, menahan diri agar kalian badut kecil terbongkar sepenuhnya. Naga dan phoenix membawa keberuntungan. Visi pertama sudah muncul. Ini palsu, ini palsu. Memalsukan, fenomena berubah. Fenomena kedua, bunga teratai dari langit. Dari mana datangnya aroma? Cepat hirup. Cepat hirup. Ini aroma ajaib dari langit, berkah dari surga. Setelah menghirup aroma ini, segala penyakit sembuh, bisa memperpanjang umur. Ini adalah fenomena ketiga. Mengapa? Mengapa? Mengapa menjadi kaisar langit? Langit tidak adil. Apa suara ini? Kenapa begitu indah dan merdu tiupan terompet dan bunyi gendang besar? Langit dan bumi merayakan dengan musik surgawi menyambut sang dewa naik ke tahta langit. Mimi ini adalah tanda keempat. Ini. Kenapa Peter sekeras ini? Apakah ini cobaan menjadi kaisar? Ketidaktahuan. Ini adalah fenomena kelima kaisar. Aura spiritual berubah, turun hujan berkah. Memberi manfaat bagi semua. Fenomena keenam. Hukum memantul di kehampaan. Fenomena ketujuh. Segala jalan berpendar. Fenomena kedelapan. Segala sesuatu menyembah, 9 fenomena aneh. Jubah bintang, mahkota kaisar 9 langit. Kaisar langit kembali, tak hancur oleh bencana. Benar-benar tak rusak, legenda ternyata benar, benar-benar. Ada orang yang menjadi kaisar langit. Kita masih lawan dia di sana-sini. Oh. Menghadap kaisar langit. Ampunilah kami, kaisar langit. Menghadap kaisar langit, menghadap kaisar langit, menghadap kaisar langit. Aduh. Ampun dewa langit, ampun. Menjadi dewa. Apa dia pantas jadi Dewa Langit?
Aku bisa ambil tulang sucinya sekali. Hentikan jalannya ke Dewa Langit. Lihat aku cegah kenaikan pangkatnya. Berani Sekali, Sangha Berani, Berani. Semua, kita telah menyinggung Dewa Langit Agung. Begitu dia naik jadi Dewa Langit. Kita semua akan habis. Cepat, ayo cepat. Kalian. Lindungi Tianzun. Siapa yang melindunginya akan mati. Tai Ching Gong Xian Shao. Bersumpa Melindungi Tianzun. Dewa Perang Utara, Dewa Perang Selatan. Dewa Perang Barat. Dewa Perang Timur. 4 Dewa Perang datang. 4 Dewa Perang sudah datang. Aku bergabung dengan 4 Dewa Perang. Ayo bertindak bersama. Li Chongsheng. Kalau kau jadi Kaisar Langit lebih awal, kita semua akan mati. Masalahnya harus menunggu sampai hari ini. Nazi Buruk Menapamu. Aku akan mengorbankan nyawa untuk melawan 4 kita. Bertemu lagi di kehidupan berikutnya. 4 Dewa Perang, dengarkan. Raja memerintahkan kalian untuk membunuh pemberontak Li Changsheng bersama Tianyi Supreme. Bunuh pemberontak Li Changsheng. 4 Dewa Perang. Apakah juga ingin mengkhianati Taishan Tian, Dewa Perang Bei Huang? Ambil Naya. Tianzun yang menyelamatkanmu dari antara tumpukan mayat. Lupa. Kebaikan Tianzun yang menyelamatkan Bai Longsheng. Tidak lupa. Dewa Perang Selatan. Tianzun mengorbankan darahnya untuk membuat pil umur panjang, Mi agar memperpanjang hidupmu. Budi baik Tianzun memperpanjang hidup. Bagaimana Dewa Perang Selatan berani melupakan? Dewa Perang Barat. Siapa mengajarimu ilmu, memberimu kekuatan, sudah lupa? Kebaikan Tianzun mengajarku kekuatan tak terlupakan. Dewa Perang Timur. Siapa mengangkat dari prajurit kecil ke posisi Dewa Perang sekarang, kau masih ingat? Budi kebaikan Tuan Surga. Tidak pernah berani lupa. Kurang ajar. Tuan Surga punya jasa padamu, Baginda Raja tidak? Tanpa Baginda. Bagaimana kalian di atas puluhan ribu orang? Tuan Malaikat. Jasa ada urutan. Semua ada sebab akibat. Tanpa Tianzun Agung. Tidak akan ada kita, tidak akan ada raja. Baiklah. Li Changsheng tidak salah menilai. Kami hormat kepada Tianzun, siap mati untuk Tianzun. Sekelompok pengkhianat. Akan kuhalangi dulu kenaikanmu, lalu urus para pengkhianat ini. Bunuh semuanya. Banguin. Ini di mana? Li Changsheng, Kelu Arcan Aku, Kelu Arcan Aku. Kelu Arcan Aku, Kelu Arcan Aku. Ini di mana? Li Chongsheng. Kelu Arcan Aku. Bagaimana kamu bisa selesai secepat itu? Aku sudah mencapai kesempurnaan roh dan masuk ke tingkat kekaisaran. Menahan fenomena muncul hanya untuk memancing kalian semua keluar. Mi. Selamat kepada Yang Mulia mencapai tingkat kekaisaran. Semua bangkitlah. 4 Dewa Perang. Kalian baik sekali. Kalian tidak mengecewakan kepercayaan saya. Atas nama pemimpin negara, kami ucapkan selamat kepada Yang Mulia yang naik ke tingkat kekaisaran. Pemimpin pasti sangat senang. Kalau dia tahu. Mungkin malah makin sulit tidur, ya? Yang Mulia Tuan, Mohan Kebijaksanan Anda Untuk Membebaskan Li Tianyi. Anda ingin memohon untuk Li Tianyi? Yang Mulia Tuan, negara kita sangat membutuhkan orang. Li Tianyi ini adalah orang yang sangat kuat. Mohan beri muka kepada Yang Mulia Penguasa Negara. Beri muka kepada penguasa negara. Untuk apa? Bagaimanapun juga dia adalah Yang Mulia Penguasa Negara. Dia tidak pantas. Menginginkan pedang kaisar saya. Di Menara Linglongtea tempat Tea Qinggong saat itu, dia sudah bukan lagi. Raja hanya kebingungan sesaat bingung. Bebaskan Tuan Tianyi, saya akan kembali memberitahu Raja agar dia datang sendiri meminta maaf pada Anda. Kalian mau Li Tianyi ya?
Oke. Akan saya serahkan dia kepada kalian. Oh, terima kasih Tuan Yang Mulia. Terima kasih Tuan Yang Mulia. Changsheng, Li Tianyi ini membawa bencana, tidak bisa dibebaskan. Changsheng, Li Tianyi bawa bencana, tidak bisa dibebaskan. Yang mulia, jika raja menginginkan, berikan. Li Changsheng. Apakah kamu akan membiarkan? Jangan khawatir. Setelah kau membiarkanku, Seya akan selalu menghormati, Anda dan melakukan apa yang Anda minta. Jika kamu membunuh raja, kamu harus membunuhnya juga. Kamu ingin menjadi penguasa, aku akan mendukungmu. Kamu ingin aku melepaskannya? Ya ampun, Dewa Perang Tianyi, dia hanya bertindak impulsif. Dia tahu, bagaimana mungkin kau mengirimnya untuk membunuh Yang Mulia Raja? Bagus. karena kamu menginginkannya. Kalau begitu, aku kembalikan padamu. Li Changsheng bahkan menjatuhkanku dari tingkat tertinggi. Yang Mulia, setelah Anda menurunkannya, bagaimana Sang Raja bisa mempercayainya lagi? Raja kan punya sumber daya, biarkan dia melatihnya lagi. Li Changsheng, bunuh saja aku. Kau bahkan menjatuhkanku dari tingkat dewa perang. Sekarang aku malah jatuh ke tingkatan jenderal. Menara Linglong Langit dan Bumi Xianwang. Begitu menakjubkan. Pukul sekali jatuh satu tingkat. Bagus. Kalau mau mati, aku akan mengantarmu. Yang Mulia, jangan pukul lagi, kalau sekali lagi, Tianyi Dewa Perang akan hancur total. Bahkan Raja Negara bersekongkol dengan negara FSN Changying untuk mendapatkan sumber daya latihan. Bagaimana mungkin dia tidak hebat? Li Changsheng, kamu menghancurkan kekuatanku. Aku dan kamu tidak akan berhenti berjuang sampai salah satu dari kita mati. Tidak akan berhenti. Li Tianyi, bukankah kita sudah saling bermusuhan sampai mati? Adu. Adu. Li Changsheng, kamu menghancurkanku. Tuan Tianyi, jika kekuatan hancur, Anda masih punya tulang tertinggi. Pasti Anda akan kembali mencapai tingkat tertinggi. Bahkan menjadi Kaisar Langit tidak mustahil betul. Hahaha Li Changsheng, aku punya tulang agung. Hari ini aku tidak mati. Suatu hari nanti aku pasti bisa bangkit kembali dan kembali ke dunia agung. Pasti bisa menjadi Kaisar Langit. Kau mengingatkan aku. Tulang agungku masih ada padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Ayahmu tahun itu, kau tahun itu. Bagaimana diambil dari kepalaku tulang agung? Hari ini, aku akan mengambilnya kembali darimu. Kau tak bisa menggali tulangku yang agung. Itu milikku. Kau tak bisa menggalinya. Yang Mulia Surgawi, jangan. Dewa Perang Tianyi adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Yang Mulia Raja. Jika Anda menggulingkannya, bagaimana nasib Yang Mulia Raja? Kalau begitu katakan padaku, di mana rajamu menempatkan aku? Jika bukan karena diriku yang asli 3 tahun lalu. Dia mungkin sudah meninggal berkali-kali. Jika kamu berani mengoceh lagi, membunuhmu juga. Li Changsheng, accuse pupumu. Aku sepupumu. Tolong ampuni aku. Tahun itu ayahmu menggali tulangku tapi tidak membunuhku, hari ini aku juga tidak akan membunuhmu. Jika jalanmu benar-benar tak terkalahkan, kenapa butuh tulang suci asliku? Tulang suci. Keluarlah. Tahun itu ayahmu menggali tulangku, tidak membunuhku. Hari ini aku juga tidak akan membunuhmu. Jika jalanmu benar-benar tak terkalahkan, kenapa butuh tulang suci asliku? Tulang suci. Keluarlah. Sangat menyakitkan, kan? Saat berumur 8 tahun. Ayahmu memberiku rasa sakit ini. Li Changsheng, bunu aku. 8 tahun. Aku dicabut tulang kehormatanku oleh ayahmu. Dibuang ke perbatasan utara. Berteman dengan binatang buas. Berjalan dengan dewa kematian. Li Changsheng, aku mohon padamu, bunuh aku, kumohon bunuh aku. Kau tidak sanggup menahan rasa sakit ini? Rasa sakit yang aku derita. 10 kali lebih baik darimu. Ibumu meracuni ayahku dengan obat. Semua meridian di tubuhnya menyempit. Semua tulangnya hancur menjadi bubuk. Disiksa siang dan malam. 3 tahun. Rasa sakit yang dideritanya. 100 kali lebih baik darimu. Lebih baik darimu. Kamu.
Kamu hancur, Tianyi Dewa Perang. Tak terkalahkan. Bukan mengandalkan tulang. Tulang tertinggi tidak bisa, tulang Kaisar Langit pun tidak bisa. Tak terkalahkan di hati. Itulah yang sejati tak terkalahkan. Tianyi Dewa Perang. Tianyi Dewa Perang. Oh, Dewa Agung, kamu terlalu lancang. Kamu pikir bisa menguasai segalanya? Kamu mengabaikan perintah Raja dan membunuh pejabat penting. Kamu adalah pengkhianat negara. Apa sudah selesai? Kalau sudah, bawa pergi orang kurang berguna ini, pergi. Li Changsheng, aku pasti akan melaporkan ini pada Raja. Dan menghukummu. Tidak usah repot-repot. Beritahu Raja, 3 hari lagi, aku akan ke ibu kota untuk membereskannya dan mendukung singgasana. Tidak perlu kamu. Katakan pada Raja. 3 hari lagi saya akan ke ibu kota. Membersihkan istana dan menjaga tahta. Membersihkan istana dan menjaga tahta. Kamu ingin memberontak? Istana dipenuhi pengkhianat. Dari raja hingga bangsawan, bersekongkol dengan musuh, menindas rakyat. Kalau menghukum mereka dianggap memberontak. Li Changsheng akan memberontak. Tuan, jangan lakukan ini. Akan jadi kekacauan besar. Dalamnya tak stabil. Musuh luar menyerang, berbahaya bagi negara yang kita. Ada aku di sini untuk menundukkan semua musuh luar. Ada aku di sini, negara yang tidak akan kacau. Kita pergi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Pertemuan agung yang baik-baik, kenapa Tianyi Zhizun bisa dibatalkan begitu saja? Siapa sangka Taishang Tianzun kembali gemilang dan menjadi kaisar luar biasa. Kami keluarga besar bagaimana mau melawan Taishang Tianzun bersama Tianyi Hanshen? Apa yang harus kami lakukan? Jika Taishang Tianzun menghitung, kita semua akan mati. Angin mendahului badai. Langit di provinsi Jiang akan berubah. Langit di negara yang akan berubah. Taishang Tianzun ingin membersihkan istana. Maka seluruh negara Yan akan dilanda kerusuhan berdarah. Kerusuhan berdarah, bagaimana dia berani? Dia berani sekali. Apa yang tidak berani dia lakukan? Dia jadi kaisar, terang-terangan bilang bersih-bersih. Namun tetap biarkan raja turun. Cepat cari cara. Dia takkan berhasil. Yang Mulia Raja telah memerintah Yang Wo selama 40 tahun. Banyak cara tersembunyi. Dia bahkan berani mengancam datang ke ibu kota dalam 3 hari. Dalam kurang dari 3 hari, Raja akan memimpin pasukan besar untuk memadamkan pemberontakan. Baiklah, kami bersedia menjadi garda terdepan bagi penguasa negara kami, menggunakan senjata nuklir untuk mengintimidasi Yang Mulia Surgawi dan mencegahnya meninggalkan Jiangcheng. Shensi. Aku datang untuk menemuimu. Changsheng juga telah tiba. Calon menantu Anda telah tiba. Anda dapat melihatnya dari akhirat. Hidup 15 tahun dan belum sempat melihat ginseng Anda. Berlututlah pada ayahmu. Ayah dan anak terlambat. Anak tidak tahu. Selama 3 tahun itu, apa penderitaan yang ayah alami? Saya masih saja tidak patuh dan merepotkan Anda. Anak tahu telah salah. Bukan salahmu, Changsheng. Benar-benar bukan salahmu. Kalau mau salahkan, salahkan keluarga Li Mu yang terlalu kejam. Jangan khawatir. Dendam Anda sudah saya balas. Keluarga Li Mu juga mendapat balasannya. Kek Changsheng. Sekarang menjadi Tiansang tertinggi dihormati. Anda beristirahatlah dengan tenang. Anak harus pergi. Anak akan menyingkirkan orang jahat di istana. Mengembalikan ketenangan dunia. Tunggu anak kembali. Anak akan memilih tempat baru. Dan menguburkan Anda kembali. Laporkan. Tianzun, Taiking Palace menerima informasi. Keluarga besar Jiang bergerak secara rahasia menuju Yundingsuan.
Mereka berani datang, tidak takut mati. Tianzun 400,000 pasukan dari timur, barat utara. Hanya menunggu perintah Anda untuk pergi ke Kyoto. Tianzun. Keluarga di Jiang menghentikan Anda pergi ke Kyoto. Mereka meluncurkan rudal nuk selama Anda pergi ke Kyoto. Mereka akan menghancurkan provinsi Jiangxi. Mi Tianzun. Keluarga Jiang mencegahmu ke Kyoto. Meluncurkan senjata nuklir. Selama kamu pergi ke Kyoto, mereka akan menghancurkan provinsi Jiang dengan senjata nuklir. Harta karun nasional. Mereka melanggar hukum. Konsekuensi ledakan nuklir tidak terbayangkan bagi ratusan juta orang di provinsi Tianzunjiang. Semakin banyak Semakin bersalah, semakin banyak buruk yang mereka lakukan. Harus bersihkan langsung ke ibu kota. Anak-anak keluarga terpandang penakut. Tidak percaya mereka berani menghancurkan. Bu Changsheng tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Tapi warga Jiangcheng tidak bersalah. Mereka tidak boleh menjadi korban pertempuran. Bu, jangan khawatir. Tidak seorang warga Jiangcheng akan berkorban karenanya. Tuan, kita akan membiarkan mereka beraksi semaunya. Sebebas-bebasnya. Mimi mereka berpikir dengan baik. Mereka takut diadili dan mati, mereka lebih ingin melindungi diri. Bahkan rela mengorbankan segalanya. Semua itu benar. Tapi melewatkan satu hal. Apa itu? Mereka sama sekali tidak tahu kekuatan tingkat kekaisaran. Seluruh negara naga. Jangkauan roh suci saya. Maksud Anda. Anda dapat mengendalikan seluruh provinsi Jiang. Seluruh negara naga. Tepat. Senjata nuklir memang kuat, bisa hancurkan gunung dan laut. Tapi di bawah kekuatan roh saya. Saya tak izinkan meledak. Maka tak akan meledak. Mimi sang dewa hebat. Aku perintah tentara ke Kyoto. Tidak. Pergi ke Yundingshuan. Mereka kan mau mengancam kita. Maka kita pergi dan sekaligus hitung jelas. Kami mohon Tuan, pikirkan 3 kali. Kami mohon Tuan, pikirkan 3 kali. Kami mohon Tuan, pikirkan 3 kali. Apakah kalian mengancam Tuan? Kami tidak berani. Kami minta Tuan menjaga provinsi Jiangxi-Lamanya. Jaga provinsi Jiangxi hanya kalian. Perangkap Tianzun di Jiangxiang? Tianzun, maafkan kesalahan kami. Kami hanya demi melindungi diri. Penguasa telah memimpin selama 40 tahun. Kau bersihkan istana Bejada saja. Di mana hukum negara? Di mana wibawa negara? Kenapa? Penguasa adalah kewibawaan. Apakah pemimpin adalah hukum? Benar. Pemimpin adalah paling tinggi. Bagaimana bisa diadili? Lalu beritahu aku. Mengapa raja dihukum sama seperti rakyat? Katakan padaku. Apa arti raja itu ringan dan rakyat itu berharga? Negara setelahnya. Ini. Di Kyoto ini. Aku harus pergi sendiri. Di antara kalian, jika ada yang sangat jahat, aku pasti akan menghukum dengan tegas. Tuan Yang Mulia. Meskipun raja bersalah, tapi hukumannya tak sampai kehilangan kerajaan dan tahtanya. Lebih baik biarkan raja membuat surat pengakuan dosa. Biarkan raja menyelidiki hal ini. Meminta seorang penjahat menyelidiki sekelompok penjahat. Masih ada penjahat? Sebuah kejahatan kecil sudah diumumkan. Apa gunanya dengan pesan darurat? Perintah dari Raja. Mohin Yang Mulia menerima titah. Mohin Yang Mulia menerima titah. HMPH, dia masih berani mengeluarkan titah. Atas perintah Raja, kepada Yang Mulia Li Changsheng. Anda berjasa besar. Bekerja dengan penuh dedikasi. Benar-benar pilar negeri, terkhusus mengembalikan gelar Taishang Tianzun. Menguasai kembali Taijingong, memegang kembali Menara Tian di Xuanhuang Lianlong. Menguasai kembali Pedang Renhuang, Mi mengendalikan 4 dewa perang utara selatan timur barat. Mohin Tianzun menerima titah. Ini milik Tianzun. Kenapa harus dia yang memberikannya? Masih ada satu lagi. Kaisar negeri bahkan memberikan 2 titah berturut-turut. Benar-benar belum pernah terdengar. Dengan restu langit, titah Kaisar. Taishang Tianzun Li Changsheng. 3 tahun lalu membunuh 4 suprim luar, berjasa besar, secara khusus dianugerahi gelar Yi Qi Hua San King Tai King. Menetap di Tianxian Merah Api, menjadi Tai King dari Qi murni. Hari ini, Shenbao Jun Dao de Tianzun. Hunyuan Shangdi. Dianugerahi sebagai Dao de Tianzun Hunyuan Shangdi. Ini adalah gelar ilahi, nilainya bahkan di atas raja. Di semua wilayah negeri Yen.
Dimanapun ada kuil Dao de Tianzun didirikan, semua rakyat menyembah. Selama negara yang ada, kuil akan ada, dupa tidak akan terputus. Diterima. Daisy siap sudut negeri ini di imana ada kuil Tianzun, itu hampir seperti yang tertinggi sekali. Yang Mulia Tianzun, jika penguasa tulus, Anda masih ingin membersihkan mereka di sisi istana. Kedudukan dan kekayaan tidak pernah menjadi yang saya cari. Saya pernah menderita. Baru tahu rakyat menderita. Yang saya inginkan adalah mengembalikan kejernihan dunia bagi rakyat. Tianzun. Masih ada satu lagi. Mazi ada titah. Sehari 3 titah. Perhatian raja kepada Tianzun sungguh besar. Betul. Jika Tianzun memberontak lagi setelah begitu banyak anugerah dari raja, itu artinya tidak setia, tidak benar, tidak berperi kemanusiaan, tidak berbakti. Betul. Berkuasa di Jiangsheng. Juga belajar memeras secara moralia. Kalian bangsawan Jiang ini. Sekarang belajar memeras moral juga. Apakah kebaikan yang mulia belum cukup berat? Jika dia benar-benar menyesal. Surat kekaisaran ini seharusnya pengakuan dosa. Apakah ini pengakuan dosa? Ini. Baca. Atas perintah surga, Perintah Tianzun Li Changsheng. Tianzun Mi adalah orang yang, Tianzun tertinggi Li Changsheng berjasa, bekerja. Anya Li Xuanza. Membesarkan, Merawat. Khusus diberi gelar Raja Jiangsheng. apa? Anumerta leluhur sebagai raja. Ini benar-benar anugerah besar dari langit. Anugerah besar dari langit. Ibunya Nyonya Lan, bijaksana dan berbudi, membesarkan anak dengan baik, diberi gelar khusus sebagai Gao Chi Wan An Xuan Miao Sheng Mu Zhenjun, menikmati dupa dari ribuan rumah, disembah oleh seluruh rakyat. Hidup jadi dewa, tubuh jadi suci. Kalau memberi berkah pada saya, Sekarang saya rela mati. Semuanya berharga, semuanya. Yang mulia, api surgawi, manusia surgawi. Kalau masih tidak puas, itu benar-benar mengabaikan anugerah surgawi. Yang mulia, Anda tidak bisa dianugerahi lagi. Kalau lebih, raja harus menyerahkan takhta kepada Anda. Semakin tinggi anugerah raja. Itu berarti dia semakin takut. Yang ditakuti bukan saya yang bersih tapi hal-hal gelap yang dia khawatirkan saya bongkar. Ada juga kalian. Kalian semua berdiri di tepi kering. Benarkah kalian sebersih itu? yang mulia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak bisakah beri ruang sedikit untuk raja? Memberi jalan untuk raja, aku pikir kalian hanya ingin cari jalan keluar sendiri. Aku mau menggali usus kalian. Hati, limpa, paru, akan kuangkat dan periksa. Lihatlah betapa kotornya dirimu. Yang mulia, apakah Anda mengirim semua orang kuat dan kaya di Provinsi Jiang menuju kematian mereka? Siapa yang membunuh akan dibunuh. Aku tidak akan menyimpan dendam hanya karena kau menyinggungku. Selama kau tegak, apa yang perlu ditakutkan? Yang mulia surgawi, Anda bersikeras pergi ke Kyoto untuk membersihkan istana dari pejabat. Tidak ada ruang untuk negosiasi, bahkan demi Linglong. Wanita tua, Saya juga mendukung pemecatan yang mulia surgawi. Kalotidak Mambrikita Jalankelua. Si la commande tinggal di Provinsi Jiang. Tidak ada artinya. Kami telah menempatkan 10 bom nuklir di Provinsi Jiang. Begitu Anda meninggalkan Provinsi Jiang, kami akan membuat Provinsi Jiang hilang dari negara Yan. 10 bom nuklir militer. Cukup untuk menghancurkan seluruh Provinsi Jiang, menyangkut kehidupan jutaan orang. Ada di tangan Anda, Tuan Dewa, kurang ajar. Apakah kamu mengancamku? Kami tidak berani. Selama Anda, Tuan Dewa, tidak pergi ke ibu kota, saya jamin 10 bom nuklir militer ini tidak akan pernah meledak. Saya tahu bom nuklir militer tidak akan melukai Anda, Tuan Dewa. Tapi orang biasa tidak bisa menahannya. Aku tidak pernah menerima ancaman. Xuan Xiao, segera kumpulkan 400.000 pasukan, serang ibu kota. Baik. Tunggu. Jika kalian berani bergerak, aku akan segera meluncurkan senjata nuklir. Selain Tuan Tianzun, semua orang akan mati. Aku jamin tidak bisa menekannya, coba saja. Tuan Tianzun, membunuhku tidak ada gunanya. Begitu aku mati, senjata nuklir ini akan diluncurkan. Beri kamu kesempatan. Lihat apakah bom nuklir akan meledak, Tuan Tianzun. Jangan paksa aku. Tuan Tianzun. Jangan paksa aku memang sedang memaksa kamu. Tekan. Kalo bejitu, kita mati bersama.
Habis sudah. Semua habis. 5. 4. 3, 2, kenapa tidak meledak? Kenapa tidak meledak? Tidak tahu tentang tingkat kekaisaran. Jiangsheng dan Longguo di Ibawa naungan ro ilahi Tianzun. Tianzun bilang tidak boleh meledak. Tidak bisa. Tianzun. Bangsawan Jiangshui gila. Minta izin tangkap mereka semua. Serang ke Kyoto dan masukkan mereka semua ke penjara untuk diadili. Pergi ke Kyoto. Hapuskan pihak jahat di sisi Jaga wibawa. Tidak perlu pergi. Aku datang sendiri. raja sudah tiba. Dewa Agung. Aku. Datang sendiri. Dewa Agung. Aku. Datang sendiri. Yang Mulia Raja. Apa salah Anda? Semua karena Taisang Tianzun. Sombong, sama sekali tidak memandang Anda. Yang Mulia Raja, bagaimana menyerah? Anda memerintah 40 tahun mengapa takut pada Taisang Tianzun? Diam. Taisang Tianzun memasuki kerajaan kaisar. Satu dao menekan semua dao. Mulai sekarang, kehendak Tiansheng. Adalah kehendak dunia ini. Sebagai raja kecil seperti saya, harus mendengar perintah Tiansheng. Bagaimana? Bahkan Raja harus mendengarkan Tiansheng. Tianzheng. Saya mengakui kesalahan. Mohon Tiansheng memberikan hukuman.